akhirnya menyakiti ya kan. Jadi aku pelajaranku, aku pernah berharap di masa lalu tapi aku disakit, maksudnya menyakiti hati batin terus sampai aku sampai aku mau bunuh diri lah intinya. Dari situ aku belajar untuk tidak mengharapkan siapapun gitu. Soalnya aku tuh dari kecil kayak disakitin terus. Sampai sekarang tuh harus nanggung beban keluarga. Benernya capek. Tapi harus gimana lagi? Sudah takdirnya. Tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oke, aku mau tanya. Boleh. Kalau kerja di Makau itu nggak ikut majikan bisa, Pak? Ada. Soalnya kan aku itu finish bulan 1 nanti kan. Terus aku itu lagi mikir pengennya kerja itu nggak ikut majikan, pengennya kerja kayak cleaning service itu bersih-bersih. Tapi kan gajinya lumayan, tapi pengen itu yang resmi, nggak mau yang ilegal. Itu harus pakai biaya sendiri atau gimana, Mas Andro? Jadi gini, di konten saya itu ada, saya bikinin konten, dengerin, ngomongnya bisa gantian kan kita. Ya kita ngomongnya gantian ya. Jadi gini, di Makau itu ada job company ya. Nah, bagaimana cari job company di website itu ada namanya Hello Job. Nah di Hello Job itu di situ bertebaran pekerjaan-pekerjaan yang notabene-nya dibutuhkan oleh beberapa company atau perusahaan yang ada di Makau. Nah, sampean tinggal pilih, ya kan? Terus ikuti alurnya dari situ. Nah, sampean harus kirim CV, sampean harus kirim pengalaman sampean bagaimana, seperti apa. Nah, di situ ada emailnya, sampean bisa kirim email. Kalau sampean bisa kirim video untuk membuat supaya mereka tahu bahwa sampean menguasai bahasa Mandarin, Kantonis. Nah, dari situ kan bisa. Namanya Hello Job gitu. Hello Job itu cari di WhatsApp itu ya? Bukan di WhatsApp, di website Google. Oh, Google. Nah, okay. Pencarian Google kayak gitu kan ada namanya Hello Job. Nah, di situ akan ada banyak jenis-jenis pekerjaan dan insya Allah lah, kalau saya sih berpikir nyarinya di Hello Job itu maka bebas dari calo. Itu yang menjadi masalah ini kan calo. Kalau kita datang ke sana cari info, muter-muter, ternyata ketemu kamu harus bayar sekian. Nah, pekerjaan itu yang benar. Pekerjaan yang benar itu, cari pekerjaan itu nggak perlu bayar. Kalau yang benar itu begitu. Tapi kalau cari pekerjaan itu harus bayar, nah ini baru sesuatu yang nggak pas. Gitu loh. Nah, kalau di Indonesia kita kerja di Hong Kong, kan bayar semuanya, tapi bayarnya kan karena benar jalurnya kan bisa di belakang. Potong gaji. Ya. Dimanapun dunia dan negara, kalau orang mau bekerja itu harusnya teman-teman itu sangat menyadari untuk nggak mungkin harus bayar. Kalau harus bayar kan jatuhnya nyogok. Wong kita itu mau kerja itu mau cari duit, kok malah setor duit. Bisa dipahami dari berlogika seperti ini. Paham. Nah, kalau sampean memang nanti bulan 1 mau ke sana, sampean buka Hello Job, sampean cari-cari dan sampean belajar, karena
masalah teman-teman itu gampang dibohongi, gampang ditipu, gampang tergiur sama calo itu karena nggak mau belajar. Saya nggak nyari kerjaan di Hong Kong, tapi banyak anak-anak yang nanya kayak gini. Tak kasih penjelasan, udah tak kasih penjelasan, udahlah sama Mas Andro aja, kalau Mas Andro ada kenalan lah. Kalau saya jadi mau tukang tipu, jadi calo abal-abal apa enggak yo? Itu sudah duit semua, bener nggak? Benar. Hah? Halo? Iya, benar. Nah, sampean buka Hello Job. Setelah sampean buka Hello Job, ya. Begitu ada libur, sampean main ke Makau. Oh, Ya kan? Datangi kantor-kantornya yang ada di Hello Job itu. Tawarannya apa tawarannya? Coba datangi kantornya. Coba, sampean kan bisa bahasa Kantonis toh. bisa. Nah, sampean tanya bagian satpam di bawah. Jadi dengan cara yang kayak gitu tuh sampean menelusuri satu langsung ke kantornya. Jadi nggak lewat calo, nggak lewat orang yang di tengah yang selalu minta uang duluan di depan. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang gantian sampean yang ngomong gimana? Ini apa? Aku tuh dulu pernah ke Makau bulan 4 atau bulan berapa itu Cepisa ya kan. Terus aku pernah datang ke Makau itu bingung, soalnya kan seumur hidup nggak pernah ke Makau kan, baru sekali itu. Tapi aku beranikan diri, soalnya nggak ada yang nganter, aku harus berani sendiri, nggak ada izin, saya harus, pokoknya harus sendiri lah. Padahal nggak tahu jalan. Terus apa? Aku ngecap visa, terus udah itu kan nunggu di situ di Makau itu, di bandara itu. Terus apa? Aku keluar kan sebentar. Kok gini Makau ya? Bingung jalannya. Aku belum keluar kemana-mana, Sandro. Soalnya apa? Nggak ada yang kenal. Terus mau naik bis kemana? Ini aku kan kalau Kantonis aku oke, pinter. Maksudnya nggak bisa lah. Tapi kalau untuk Inggris aku kurang. Di situ banyak anak PL yang mau menjerumuskan saya waktu saya datang bulan 4 itu, tapi saya bilang saya nggak usah, saya berani, saya bisa sendiri tanpa kalian, saya bilang gitu kan. Dia bilang harus bayar, saya antar ke sini, saya bilang nggak mau. Ada anak PL itu, Mas Andro pakai bahasa Inggris ngomong sama saya, dia mau minta uang, tapi saya nggak mau, saya bisa kayak calo gitu kayak orang itu. Mau nganter tapi mau minta uang. Wah, bahaya nih, baru sekali loh nih Makau saya ketemu orang PL kayak gini. Oh, ini berbahaya, sudah aku harus hati-hati sama orang baru. Betul. Terus? Iya, dari situ aku belajar bahwa aku harus berani sendiri, tanya aja, karena aku tahu Hong Kong Makau itu nggak akan, maksudnya kayak Indonesia kan bohong itu gini, bukannya menjelekkan negara sendiri ya Mas Andro. Tahu sendiri kan, kalau kita tanya ini di mana, orang kan kasih tahu lah ya, diantarin sama polisinya. Bukan saya menjelekkan yang Indonesia, bukan, cuman kalau orang Hong Kong sama Makau menurut saya itu hukumnya tuh bagus lah menurut saya. Diantarin sama polisinya kayak gitu, bener-bener kayak gitu kan. Jadi saya berani lah sendiri ke Makau, keluar sendiri. Tapi untuk naik bis itu aku belum berani. Soalnya kan aku nggak pernah naik bis kemana-kemana. Paling di luar itu aja, lihat-lihat pinggir-pinggir itu. Nah, terus kan aku sekarang ini ada apa? Pengen cari gaji lebih kan ya. Lihat apa? Kalau rumah tangga PRT kan gajinya cuma 4.000 lebih kan. Tapi gajiku sekarang udah 5.000. Aku bersyukur sih. Cuma kan aku pengennya itu lebih kan. Terus nggak ikut majikan. Kita kerja bisa lembur. Aku kan mau kerja serius, bener-bener nggak mau yang main-main gitu loh. Maksudnya kayak gitu loh. Cuma ada satu, aku tuh takut ketemu calo, kedua takut dibohongi, atau lagi aku kemarin lihat yang viral itu, terus ada lagi agen-agen yang suka makan kayak gitulah, intinya agen yang jahat. Maksud saya aku nggak mau bilang yang panjang-panjang, takutnya nanti salah omong kan kayak gitu. Jadi ada rasa ketakutan saya itu kayak gitu.
Jadi aku itu harus bagaimana menyikapinya menurut Mas Sandro? Sampean mulai belajar. Kalau masalah rute, lokasi, posisi itu sekarang sudah ada Google Map. Sampean belajar. Di Hongkong dulu nyari tempat itu bagaimana, tulis tempatnya bagaimana. Jadi semua manusia itu kenapa kok gampang kena masalah? Karena ndak mau belajar. Ada pengetahuan, mereka menggantungkan kepada orang lain yang bantu dia. Lah orang yang bantu ini posisinya kayak gimana? Ya kan? Bantu menjerumuskan lah atau bantu mengajarkan hal yang baik yang benar kepada kita, kan kayak gitu tuh, Mbak. Iya, paham. Ya. Banyak. Walaupun itu teman, walaupun itu bestie, buktinya di Hongkong sebegitu banyaknya teman dan bestie, masalah tetap aja selalu ada. Nah, apalagi ini sampean menjajaki tempat baru yang namanya Macau. Nah, tapi bukan berarti kalau Macau di 2013 saya lalu itu udah jadi langganan. Macau Shenzhen itu udah jadi langganan karena saya kan masuk ke Hongkong pakai turis selama 23 bulan. Makanya saya harus jutking. Jutking itu extend untuk memperpanjang visa saya di Hongkong saya extend. Lah sasaran extend saya dulu kan ya Macau. Kalau nggak Macau ya kemudian Shenzhen. Nah, di Google Map itu sampean bis nomor berapa, pemberhentiannya di mana, itu ditunjukkan jalurnya. Saya yakin teman-teman di Hongkong juga aplikasi untuk naik bis aja. Camnya di mana aja kadang ada yang nggak tahu. Naiknya nomor berapa itu ada yang nggak tahu. Nah, ini kan kemunduran. Sedangkan di HP ada. Di HP ada Google Map. Posisi kita di mana, kita mau kemana, naiknya apa, jalannya bagaimana, itu kan sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditanyakan ke siapapun. Cukup gunakan HP sampean kan bisa. Nah, sampean belajar. Jadi pada saat di Macau, sampean roaming 1 hari pakai internet as atau apalah. 1 hari internet sampean jalan, sudahlah sampean bisa keliling itu. Mana yang Samsantang, mana yang gereja tua, mana kantor A, kantor B, kantor C yang akan Anda tuju. Itu bisa. Naik busnya ada nomornya, ada bus camnya. Bayarnya cuma $6. Sangat pakai patadong bisa ya? Gak bisa kalau patadong Hongkong. Patadong Macau boleh. Ya sampean bawa aja receh yang banyak. Gak apa-apa, masukin aja duit Hongkong dolar. $5, $6, pokoknya receh itu sampean bawa. Jadi kalau sampean gak punya duit ya cemplungin beres. $6 sudah kemana-mana. Terus mau pindah bis lagi cemplungin lagi $6. Yang penting bawa recehan aja. Recehan Hongkong di Macau tetap diterima. Jadi seperti itu. Terus sampean lihat websitenya. Sorry ya, aku kalau ditanya hal yang seperti ini saya ajarin gitu, saya kasih penjelasan, saya kasih keterangan, tapi harus tetap jalan sendiri kan gitu toh Mbak. Iya, ya benar harus pakai otak sendiri. Nah, kalau sampean mau nyari lokasi, nyari tempat apa, minta bantuan saya, yo bisa. Masalahnya wani piro kan gitu. Loh, bener nggak kalau saya bilang seperti itu? Iya kan? Benar. Iya kan. Jadi kemarin ada temen yang juga sudah buka website namanya Hello Job di Macau. Semua pekerjaan ada di situ dan hampir pekerjaan yang tertera di situ itu tidak ada yang pakai calo, langsung kita datengin. Dan itu pakai CV, kita kirim email, kan belajar. Dari fase itu kan belajar. Dari kita yang dulu datang PT, dari dulu yang hanya kita nelpon agensi, semuanya diurusi sama agensi atau PT terus berangkat. Sekarang harus mulai belajar untuk tahu sendiri, jalan sendiri, cari sendiri. Kan sampai mau naik level. Iya.
Paham. Ya kan? Kalau kita mau naik level, sedangkan pengetahuannya tidak ditambah, terus gimana levelnya naik? Saya pun dari Indonesia berangkat ke Hong Kong, saya nggak percaya PT, saya nggak percaya agent, berangkat sendiri. Nah setelah berangkat sendiri, mengandalkan kemampuan saya. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di Hong Kong tanpa menjadi penipu, tanpa menjadi pencoleng, tapi aku bisa survive. Bisa aku nggak mati, nggak jadi paper, nggak jadi OS. Nah itu kan mikir toh mbak. Iya. Karena aku memutuskan tidak mau ikut PT, tidak mau ikut agent. Begitu ceritanya Mbak E. Ya, sampean pelajari, setelah dipelajari datengin lagi Makau, lihat sisinya Makau, lihat konten-kontennya anak di Makau. Diajak ketemu, diajak ngobrol, komunikasi bagaimana sih pekerjaan di Makau. Karena rata-rata anak-anak yang di Makau yang sudah settle, yang posisinya itu kalau ngajari anak baru itu kadang-kadang katanya entu gak sepiro ruwete ora kira-kira. Duh iya, mereka kadang bantu itu ya nggak dapat apa-apa. Iya kan? Kan no freelance in this world. Tidak ada sesuatu makan siang gratis di dunia ini. Nah, prinsip itu yang harus kita pakai kalau kita keluar negeri. Sampean boleh datang, sampean lihat-lihat sosial. Saya pun sama, sebelum saya ke Hong Kong itu saya merisetnya itu 6 bulan, Mbak. Gak langsung berangkat. Saya ngelihat Hong Kong itu kayak apa. Tidurku nanti di mana kalau duitku nggak ada, ya kan? Aku bangunnya di mana, gelandangannya di mana, untuk bisa dapat cari uang bagaimana. Kebetulan waktu itu yang terlihat sangat tenar itu bakul jamu yang sambil joget, namanya Ira. Ya tak googling dari Indonesia, bukan aku datang ke Hong Kong terus nyari terus ketemu langsung dengan dia, enggak, saya googling. Kan Rowame ya videonya dia di apa namanya Gmail dari Gmail di apa namanya Google. Iya. Menjual jamu Hong Kong, wah Facebook zaman dulu, wah isinya cuman Ira aja, udah datang, ketemulah saya dengan dia, gitu ceritanya. Aku minta kerjaan sama dia, nggak dikasih sampai 4 bulan. Nah kayak gitu mbak. Kita harus lihat di Makau itu siapa, figur di Makau siapa, yang bagus siapa, datang ke sana bagaimana. Ya nggak apa-apa kalau memang sampean pertama kali datang masuk ke Samsantang, nah di situ kamu mau apa, gini-gini, oh mau gini, oh ikut aku aja, oh ya nanti datang ke agenku, nggak apa-apa. Sampean kalau belajar ngikut aja nggak apa-apa. Setelah ngikut, oh ya sudah makasih ya C, udah. Kalau dia udah minta duit di awal, ya lah siapa yang tadi yang ngajak? Kan kamu yang ngajak aku. Aku nggak nyuruh kamu nganterin aku ke sini, ke sana, ke situ, kan kamu sendiri yang nganterin. Nah, itu cerdas namanya. Iya, paham. Nah, jangan digoblok-goblokin. Nah, kadang kan kita datang tuh, taruhlah lah di bundaran Samsantang kita datang. Ada mbak-mbak gerbong, mbak mau nanya, agent di mana? Wah, bagi dia, wah ini anak baru, ya kan? Nah, sampai mau apa mbak? Oh, ini ya cari-cari info job. Oke, gini mau nggak tak anterin gini. Bayar apa enggak mbak? Aku nggak punya duit. Kalau dia mundur, berarti dia nggak berani. Kalau dia maju, tapi aku nggak punya duit loh mbak, ngomongin aja kayak gitu. Dibiarin apa enggak? Kalau sampean dibiarin ya sudah. Nah, kan kita jadi tahu perangainya mereka tanpa menyakiti mereka. Kan gitu kita jadinya kelihatannya smart, nggak terlihat bodoh. Tapi kalau anak-anak datang kemudian mau di bawah sana bawah sini, ya mana paspormu, ya mana semuanya data-datamu, masuk ke sini ya gini ya, semuanya diserahkan begitu saja. Nah ini kayak gitu
Ya jelas jadi panganan calo, Mbak. Iya, Bisa dipahami nggak? paham bang. Nah, sorry ya kalau aku bicaranya panjang, tapi karena sampean menginginkan itu, makanya saya tak Iya, nggak ceritakan. apa-apa. Tak ceritakan. Biar aku ngerti kan, nggak apa-apa diceritain secara detail. Hello Job, sampean buka di Google. Sampean baca. Begitu. Aku itu sekarang lagi dilema soal majikanku yang sekarang nih. Aku curhat sedikit ya Mas Andro soal majikan ini. Aku mau hampir 6 tahun ini, nanti bulan 1 finish kan. Terus apa itu dilemanya itu dia menjanjikan long service. Tapi anaknya bilang nggak kasih kan. Terus apa? Aku nggak masalah nggak dikasih long service. Yang penting apa tuh kayak mesin cuci rusak itu kan, maksud saya itu cepatlah diurusin kan. Aku cuci pakai tangan tuh udah hampir 2 minggu ya. Terus apa ngeringin itu di bawah itu kan ada yang bayar pakai patadong itu di bawah kan bajunya itu banyak. Terus tanganku agak sakit ya, soalnya nyucinya tuh banyak banget, lepis-lepis gede-gede itu ya. Makanya aku kayak mau nanti finish aku mau mundur. Maksudnya nggak mau nambah lagi kontrak. Mesin cuci rusak dia mulai. Terus katanya mau dibenerin sama masnya. Sudah diliatin masnya itu kan, katanya itu kipasnya rusak, udah diganti kipas. Masih aja mesin cucinya nggak mau jalan, masih aja diem nggak mau muter kan. Terus katanya mau diganti lagi, yang ini ganti lagi. Terus saya itu kan beli aja yang baru. Aku tahu sih mahal, tapi kan dia kayak gimana ya, kerjaan aku udah tahu tangan aku sakit kan, nggak ngerti itu loh. Aku berobat ke dokter yang patah tulang itu kan ada di Cina, yang ditusuk-tusuk jarum itu ya. 300 lebih, dia bilang kemahalan. Terus aku harus gimana? Katanya aku nggak boleh terlalu berat. Terus aku itu serba salah lah. Baju sebanyak itu ini kan nggak ada lift kan, otomatis kan aku harus pakai tenaga ya kan, ke bawah. Terus nggak ada lift lagi. Liftnya cuma sampai lantai 18 kan, rumah saya lantai 20 kan. Nah terus apa otomatis nggak jadi masalah buat saya, cuma 2 lantai. Cuma kalau tiap hari sampai setahun, sampai aku finish nanti ya, aku lorem kapan dia mau beli mesin cucinya. Dan situ aku mikir, masa iya aku mau nyuci pakai tangan terus angkat turun sampai bulan 1 aku jenuh. Hanya bukannya aku ngerti, aku di sini cuman ya manut majikan, aku sudah manut, tapi tak sabarnya sampai finish. Tapi dia enggak, apa majikanku nggak beli mesin cuci sampai bulan 1 ya, aku mundur. Maksud aku kayak gitu, aku meres pakai tangan kan sampai tanganku terkilir. Dia kayaknya nggak merespon. Ada orang Cina bilang suruh lapor ke labor, tapi aku bilang jangan, enggak, majikan saya baik, cuman dia itu nggak ngurusin tangan aku ini yang terkilir. Kalau berobat dia bilang kemahalan. Terus aku tuh serba salah. Kata orang Cina tuh laporin aja majikanmu, nggak ada apa tuh cekung yang saya sama yang sausai, dia bilang kayak gitu kan. Orang Cina itu ngajarin saya, terus dikasih nomor HP saya nggak mau. Saya bilang majikan saya baik, cuman paling dia banyak masalah. Aku tuh dilema di situ Mas Andro. Tantanya aja dia sudah mesin cuci ya, aku nggak dikasih long service, oke lah aku bertahan sampai dia nggak lagi ngeceng saya ya. Makanya kadang aku mikir mau jaga mantau atau cari majikan lagi atau finish nanti kan. Kalau untuk ngarep long service aku udah nggak mau berharap lagi kan, soalnya karena sesuatu yang berharap itu sangat menyakitkan. Bener nggak? Aku nggak mau menyakiti hatiku sendiri berharap-harap kayak kita sama masa lalu lah, berharap-harap. Aku dari kecil itu selalu dibilang tetangga jelek, terus
sama teman-teman itu dijauhin kan, terus sama keluarga kayak aku jadi anak nggak berguna. Terus aku pernah menikah sama orang Jawa Timur, punya anak satu ya. Terus kalau apa tuh ya akhirnya ya pisah. Terus aku mikir keluarga saya susah, terus aku mundur. Ya, aku bilang mau pergi ke Hong Kong untuk nyenengin keluarga saya. Dan akhirnya aku pergi ke Hong Kong, ya potongan 7 bulan dulu. Gimana rasanya masuk PT. Dulu umur saya masih 17 tahun kalau nggak salah. 17 atau 18 itu ya, lupa. Terus aku masuk ke Hong Kong, aku kirimin uang terus. Aku dari 2012 sampai sekarang aku masih di Hong Kong. Semua itu kan untuk nyenengi keluarga saya. Untuk apa itu biar aku bisa beli tanah, beli rumah, beli motor, biar bisa buat tetangga saya itu bungkam kan, nggak selalu menghina saya, terus menghina saya dulu jelek, terus karena aku kan sakit hati, jadi tak simpen semua itu untuk balaskan dendam saya sama tetangga saya, sama keluarga saya, keluarga kayak nisan gitu, bukan keluarga kandung, saudara. Terus aku 2018 itu pulang di tanah buat rumah, nggak bagus sih, cuma alhamdulillah nggak bisa buat gitulah, bisa pindah dari kampung yang pernah menyakiti hati saya sewaktu aku masih kecil ya. Terus aku pulang itu ya, aku berubah lah jadi cantik Mas Andro. Orang-orang kaget kan. Ya cuma aku ingin membuktikan bahwa kalian menghina saya. Kalian bilang kami miskin apa nggak berguna. Aku bisa lebih baik dari kalian. Aku cuma bisa membuktikan kayak gitu, bukan balas dendam yang mau memukul, membunuh, bukan. Cuma ingin membalas dendam bahwa aku bisa lebih cantik dari mereka yang menghina saya waktu dulu. Bisa lebih berguna, bisa beli tanah, bisa beli apa yang aku mau. Aku membuktikan itu. Ya hatiku lega. Karena aku bisa balas dendam sama mereka yang menghakimi aku dan emak saya. Aku tuh terus terus pulang lagi ke Hong Kong kan. Pulang ke Hong Kong, ya di majikan ini sampai sekarang udah hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun finish. Sekarang itu dilema kan, ada yang ngajak nikah tapi saya masih trauma kan. Tapi saya ingin mencoba ke Makau, tapi aku harus memberanikan diri dulu. Terus aku harus ada uang pegangan kan. Aku selalu lihat konten Mas Sandro, banyak anak-anak yang gimana itu ya di Makau. Terus pokoknya aku selalu tiap hari sambil ngepel, sambil masak, selalu lihat konten Mas Sandro kan, dengerin banyak konten-kontennya. Makanya aku hari ini memberanikan diri untuk nelfon Mas Sandro, mempertanyakan itu kan, pengen ke Makau itu, tapi aku harus lebih memberanikan diri lagi, harus pergi sendiri, cari sendiri, harus nanti kan kalau aku benar-benar pengen ke Makau, nanti kan Mas Sandro bisa membantu saya biar aku nggak terkena sama calo ataupun agen yang bodong gitu. Sudah itu aja Mas Sandro, makasih sudah dengerin aku sampai nangis. Nggak apa-apa Mbak, orang cerita itu kan emosi dalam jiwa itu mau dikeluarin, ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting saya nggak ngurus. Yang penting juga kalau nanti sampai nonton lagi terus komenannya jelek-jelek, sampai jangan ikut kepikiran kan, kayak gitu tuh. Yang saya khawatirkan kan di sana teman-teman cerita
terus nangis. Nah, jenenge orang komen itu kan kepalanya macem-macem toh isine. Enek sing isine bawang, brambang, jeruk, telo. Jadi kadang keluar itu kan senjepate. Mereka kan nggak ikut merasakan seperti yang sampean rasakan. Lah aku belajar gitu. Dari sampean cerita itu aku belajar. Sampean itu masih ingin terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar sampean di masa lalu yang sakit itu, ingin sampean bales dendam. Menurut saya, sampean belajar untuk tidak memikirkan hal itu. Karena orang menyakiti kita hari ini tuh besok loh sudah lupa. Sedangkan kita yang disakiti itu kan diinget-ingetin sampai kapanpun. Dan itu yang membuat otak kita itu jadi rusak. Ini terjadi juga dalam diri saya, Mbak. Makanya saya juga bisa ngerasain apa yang sampean rasain. Zaman dulu di kampung saya itu ketika sekolah itu semuanya sekolahnya di kecamatan atau enggak sekolah. Nah, kami berani-beraninya keluarga kami itu salah satu keluarga di mana yang sekolahnya SMP-nya di kabupaten. Ya otomatis kan jauh. Ya kan? Semuanya orang nggak berpikir ke sana. Tapi begitu saya berangkatnya pagi 5:30, kadang jam 5:15, pulangnya sore hampir maghrib. Ada 2 sosok pemuda. Itu pas saya pulang ke rumah naik sepeda, saya cerita juga biar sampean itu tahu masa depan itu ternyata jauh lebih cerah dan melupakan masa lalu. Nah, mereka itu bilang, kamu itu mau jadi apa? Sekolah berangkat subuh, pulangnya maghrib. Paling ya jadimu gitu-gitu aja. Itu 2 pemuda, Mbak, di desa saya. Namanya kita sekolah, pulang, capek, dihina yang kayak gitu. Ya saya masih ingat kalimat itu. Berjalannya waktu, keluarga saya, adik saya di Jepang, saya di Hong Kong. Gak usah saya membuktikan apa-apa. Udah semuanya diem. Ibu saya, bapak saya nggak usah kerja. Bahkan penjual lontong balap pun itu bertanya, Pak Gio sama Bu Gio itu kerja apa sih? Kok bangun aja kerjaannya? Rumahnya bangun gitu. Ya terus dijawab sama tetangganya, Pakku sama Ibuku no. Lah kamu nggak tahu lah anaknya satu di Jepang, satu di Hong Kong. Oh, ya malu dengan sendirinya. Makanya ketika saya diskusi sama adikku bilang kayak gini, kamu tuh goblok. Adikku bilang ke saya ya, bukan ke sampean. Ini buat pelajaran buat teman-teman. Adikku tuh goblok. Aku tuh goblok kata adikku. Kenapa kamu mesti mikirin kata-kata orang yang sebenarnya orang-orang itu nggak pernah memperdulikan dirimu, nggak ngasih makan dirimu? Kenapa kok kamu peduli? Sampai detik ini ya Mbak, ya rumah yang jadi rumah ibu saya sama bapak saya itu malah saya pingin saya jual biar saya nggak pulang ke situ. Karena toksik ya, sekali lagi. Lingkungan kalau di tempat kita itu lingkungan ngerasani, nyemantani, maido, udah aset yang ada jual, pindah ke perumahan ke kota supaya hidupnya jauh lebih tenang, yang tidak mengganggu kiri dan kanan. Kalau saya prinsipnya begitu. Makanya dari detik sampai detik ini, sampai detik sini saya itu tidak kepingin bangun rumah. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sampean di Makau, sekali lagi, kalau sampean di Makau masih berat langsung ke company, sampean asisten rumah tangga aja setahun kontraknya. Nah, sambil setahun itu sambil melihat situasi dan keadaan. Nah, harus sabar kalau sampean mau naik level yang bisa sampai 8.000, 10.000, 12.000 gajinya. Supaya pelan-pelan jadi ART di Makau sampai akhirnya sampai tahu Makau, Seluk-beluk Makau kayak gimana, kerja di company kayak apa. And the end, akhirnya sampai yakin dapat company, tinggal break, masuk ke company, keluar dari majikan. Nah, nikmati masa jadi kerja di company baik-baik. Ya namanya kerja company itu jamnya pasti teratur. Waktunya pulang ya pulang.
10 jam, apa 12 jam, apa 8 jam. Caranya begitu kalau sampean mau naik levelnya pelan-pelan. Karena sesuatu yang tiba-tiba dan mendadak dan langsung up, lama-lama yang jeglek, kan tahu sendiri. Ya kan? Saya 2018 bikin konten. Sekarang 2024. Subscribernya masih segitu-segitu aja. Lah yang satunya 2022, 2021 akhir, 2022 bikin konten. Di 2004 sudah 170. Akhirnya dimaki-maki. Ya kan? Makanya kalau sesuatu belum siap, ya sudah, persiapkan dulu diri kita. Toh nanti juga akhirnya titiknya akan ke sana. Ya kalau Makau begitu Mbak prinsipnya. Ya nggak usah dipikirkan. Orang-orang yang menyakiti hati kita di masa lalu itu buang. Kalau mereka nggak menghina kita, mungkin kita hari ini nggak jadi seperti ini. Nggak punya semangat, ya kan? Nggak punya keinginan, nggak punya kemauan kuat, nggak mampu bertahan di Hong Kong, kan itu disyukuri aja. Berdamai dengan diri sendiri. Kalau sampai masih sampai merasa menangis, mengingat masa lalu, berarti sampai belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Tapi sebaliknya, ketika sampai menertawakan masa lalu sampean, iya, aku zaman biyen kok pekok ya, kok goblok. Nah itu sampean itu sudah selesai dengan diri sampean sendiri, Mbak. Bisa dipahami? Bisa. Nah begitu, Mbak. Bukan tidak boleh menangis, itu bukan tidak boleh. Tapi sekali lagi saya ngomong, selama kita masih menangisi apa yang dirasakan kita di masa lalu, maka artinya kita masih belum berdamai dengan diri kita. Walaupun sampean cerita, ya, bebanku banyak, keluarga aku tanggung, aku harus menghidupi A, menghidupi C, D, E, F, G, H, I, J, taruhlah seperti itu ya. Semuanya tertumpu sama saya. Terus majikan sekarang rawat ngepot gak jelas, ya kan? Majikan ngepot gak jelas, pulang dulu. Sampean sudah finish beberapa kali, itu sudah rapot. Hatinya capek, fisiknya capek, istirahat dulu. Ya, duitnya habis, pingin balik lagi, proses lagi. Refresh, manusia itu ada. Ritme hidupnya itu ada. Wong sehari aja ada kan waktu sampean buat tidur. Nah, kalau sampean sudah mulai jenuh dengan kehidupan sampean yang hari ini, istirahat dulu, Mbak. Jangan dipaksain. Bisa dipahami nggak? Bisa. Begitu kalau saya. Ya. Anak-anak itu kadang-kadang lelah dan capek. Habis itu ngomong ini, ya aku lelah dan capek. Ya sudah, istirahat, pulang dulu. Yang makani bapakku sopo, yang makani ibuku sopo, yang ngirimi anakku sopo. Terus aku jadi orang harus kayak gimana kalau kayak gitu? Ayo. Ya, kalau hidupnya sampean bisa ditukar sama saya, kan gitu toh Mbak, benar nggak? Iya benar. Nggak bisa. Hidup kita itu disama-samain, nggak bisa. Semuanya akan menanggung porsinya masing-masing. Syukuri aja. Sekarang masih hidup, nggak dimaki-maki kan? Enggak. Nggak ditelepon, nggak dilok-lok no. Iya kan? Enggak. Didengerin, curhatnya juga didengerin. Nah, ya kan? Dikasih solusi loh, enak toh? Kita kasih solusi. Nah, kayak gitu, kayak channel YouTube kita kasih solusi. Istirahat juga boleh. Istirahat, nanti balik ke Hong Kong potongan lagi bla 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 bla. Ya kalau nggak mau ya udah break. Proses lagi nanti ke Hong Kong tak bantu, bayarnya nggak potongan 6 bulan. Potongan 2 bulan. Angkanya juga nggak gede. Lo enak toh, pilihan hidup itu begitu, Mbak. Nah, kalau sudah jenuh dengan kehidupan yang hari ini ya sudah.
istirahat dulu, jangan dipaksain, budrek mbak, stres, kasihan sampean, badannya disiksa. Jangan main ke rumah kita, makan nasi pecel, senyum-senyum, ketawa, cari teman yang baru. Aku dengar kontennya Mas Anu udah pindah ya, nggak lagi di Kus Bibi katanya. Iya, udah pindah. Ya makanya kan, karena saya pingin, karena di Kos BB yang datang itu 3 orang, 2 orang, wis umpel-umpelan ya, aku pindah ke sini loh. Kalau ke sini yang datang 10 pun aman. Buat refresh. Jadi kayak gitu, Mbak. Enggak masalah. Kita itu harus ada di lingkungan dimana yang lingkungan kita itu menganggap kita ada. Di lingkungan yang dimana lingkungan itu memanusiakan kita. Benar. Nah, persoalannya teman sampean dan semuanya, apakah orang-orang yang seperti itu? Saya aja wong telepon aja lo diangkat, didengerin, apa meneh nyampe nang omahku preyo sak mangane. Jadi tamu. Loh iya. Loh, kan enggak masalah toh, Mbak. Hati yang galau, hati yang susah, itu boleh. Nggak apa-apa, ngobrol apa yang dikobrolin, nggak ngerti, nggak paham tentang apa, oke, ayo. Begitu Mbak, ya. Sekali lagi, sampai orang hebat, sudah bertahan sampai di titik ini, tapi kadang sampai capek. Kalau capek yo istirahat, lelah. Minggunya cari hiburan, jangan cari garangan. Enggak. Dalam minggu aku tiktokan menghibur diri gitu, biar aku happy. Iyalah. Joget kayak orang gila. Iya nggak apa-apa. Selama hati sampean seneng, nggak ganggu orang, nggak masalah. Wes. Ini boleh aku ngomong ya, Mas Andro. Kalau soal kerja aku tuh nggak capek ya. Aku kerja itu di rumah ya, di sini aku nyaman ya, kayak rumah sendiri ya, itu kayak makan masak itu terserah saya. Cuma yang aku capek ini tuh, aku tuh ngirim uang terus ke penjara buat mas saya itu kan, mas saya 2 itu masuk penjara kan, udah bolak-balik. Yang nomor 3 itu udah masuk penjara 2 kali. Pertama aku ngurusin bayar pengacara, terus tiap bulan minta uang, terus menjalani hukuman berapa tahun lebih, terus keluar aku bayar polisi ya, pokoknya yang di penjara itu biar hukumnya ringan, terus dia bulan depan bisa pulang, meringankan hukuman. Terus dia pulang, masuk lagi penjara, terus kan aku down tuh, aku capek, aku kerja kan untuk aku di sini nyenengin orang tua, bukan untuk bayarin dia masuk penjara terus keluar lagi. Terus ngirimin tiap bulan, nggak banyak ngirim sih, cuma kan capek kan, aku kan dia tuh udah luas sama saya, adiknya harus kirim uang terus kayak gitu. Aku capek tuh, masa yang 2 itu capek banget. Ya capek ya udah blokir lah nomornya. Udah 2 bulan ini saya blokir, soalnya aku dengerin konten tak dengerin terus. Aku harus belajar apa itu, harus keras dan harus jangan selalu nuruti. Nah, kapan aku majunya kayak gitu kan, kapan aku apa itu punya tabungan sendiri, masa iya aku harus nurutin keluar masa terus, kesian terus kan. Terus aku 2 bulan ini sudah tak blokir, aku nggak kirim dia lagi. Aku bilang aku capek, tanganku terkilir ini, nggak kerja, aku bilang kayak gitu sama dia kan. Tapi sama orang tua emakku aku nggak bohong, sama mas aku aja yang bohong. Aku bilang sama mak saya aku nggak kirim yang di penjara, soalnya tanganku sakit. Aku cuma ngirim buat emak makan sama ngurusin emak aja, tak bilang gitu kan. Selalu nyusahin emak saya, padahal emak itu kan udah tua ya, nggak kasihan apa gitu. Aku aja bela-belain jauh ya, sampai cerai sama mantan suamiku, ninggalin anak saya kan. Aku dari anakku umur 3 bulan itu ninggalin sampai sekarang, aku gak pernah bertemu sama sekali sama dia, gak pernah ketemu. Cuma pernah 2 tahun 4
katanya aku video call sebentar yang nyambungin mantan suami saya bahwa anak saya itu udah gede. Terus aku senang karena anakku sudah gede, tapi aku agak asing soalnya aku sadar aku nggak ngasuh dia dari kecil kan, dia ikut mak istri suami saya yang baru itu ya. Tapi aku sadar aku nggak berharap dia ikut saya, cuma aku berharap dia mengakui saya ibunya, itu aja udah bersyukur lah. Soalnya yang salah kan aku ngajak pisah, ninggalin suami sama anak kan demi nyenengin orang tua kan. Tapi akhirnya aku nyenengin orang tua malah aku disiksa sama masku sendiri. Bukan disiksa dipukul, disiksa batinku disiksa habis-habisan. Fisikku itu merasa capek aja, bukan capek di batin gitu. Sudah terlalu banyak dia nyusahin aku, jualin motor, pokoknya nggak aku perpanjang dia apa, pokoknya dia sebangsat itu sama aku adiknya sendiri. Di situ aku capek. Bayar pengacara terus bayar awal masuk bayar kamar kan. Terus aku sering lihat konten anak-anak yang dibohongin, anak di penjara. Masa iya sih, mas saya maksudnya biarpun dia kayak gitu, bukan aku membela ya, dia nggak ada HP loh, nelpon aja pakai HP polisi. Berarti nggak semua orang di penjara itu kan jahat. Kan banyak anak-anak yang kena tipu katanya di kerja di mana, nggak taunya orang itu di penjara habis 30 juta, berapa puluh juta aja. Aku nggak habis pikir aja, kok bisa gitu ya. Kayak gitu, udah itu aja. Ya bisa mbak, tetap nggak ada masalah, Bisa. tapi it's okay lah. Sekarang intinya sampean harus meluangkan banyak buat diri sampean sendiri. Sampean harus berpikir, menyenangkan diri sendiri, menyenangkan hati sendiri. Jangan terlalu berlarut-larut dengan keterpurukan, dengan keluarga yang nggak enak, dengan majikan yang mulai resek. Semuanya itu akan mengganggu pikirannya sampean, jadi mulah malih. Mau ke Makau lah, pingin yang bayarannya gede tapi hati nggak siap. Tenangkan dulu, berdoa ya kan, sambil terus belajar, dengerin seperti apa, supaya sampean juga tahu ternyata masih banyak orang yang jauh tidak lebih beruntung daripada sampean. Sehingga rasa syukur itu muncul. Ya namanya orang tua, siapa tahu dapat jodoh orang Hongkong. Ada sih orang mau, tapi aku takut. Ya belajar, dibuka hatinya pelan-pelan, yang agak lebih pinter ya kan. Orang sini kan pasti kan habis ngajak makan terus ya pastinya ngajak ke arah sana ya kan. Nah sampean bisa nolak. Kalau diadatin negaraku, kalau mau diajak ke sana mesti nikah dulu. Kalau kamu memang mau nikahin aku, kasih aku KTP, sudahlah terserah kamu. Kamu mau ngicipi model apa aja los. Tapi kalau kamu mau ngicipi terus cuman kasih duitnya dikit-dikit ya pray aja. Oh, ngomongnya kayak gitu. Itu lebih berpride, lebih punya harga diri. Wah, berarti dia gak wani jaluk-jaluk. Biasa. Laki-laki itu kalau kepingin kayak gitu. Tapi seberapa jauh kepinginannya? Nah, sekarang kan tinggal pihak perempuannya. Gak apa-apa dicoba. Kalau kamu cuman makan-makan, jalan, pegang tangan semuanya ya wajar. Tapi kalau kamu ngajak check in dan segala sesuatunya, oh sekarang kita uji dulu bagaimana. Nah kan gitu. Jangan kamu gitu mbak, nggak apa-apa. Siapa tahu ya kan, susahnya sampean di Indonesia akhirnya dapat jodoh. Kalau sudah dapat jodoh ya jangan ngarepin. Sudah dapat jodoh ya, terus misalnya ya jangan berharap ini cintaku sayangku, di luar nggak tahu kita ngapain. Sudah menikah dapat KTP baru kan kerja, yang gajinya 5.000 jadi 15.000, jadi 16.000, gara-gara dibantu dia lah. Dia mau belok kiri kanan atas bawah terserah, yang penting tugas sampean menjadi istri melayaninya beres.
nggak usah berharap lebih. Orang Hongkong kan uang hitungannya masing-masing. Paham. Jadi gitu, nggak apa-apa, berdoa aja. Kalau saya tidak ada yang tidak mungkin. Siapa ngerti dapat nemu yang bagus, gajinya dibrukno nang sampean, tambah sangat maneh itu baru. Kalau sudah sampai dapat pria di Hongkong, terus duitnya dikasihkan sampean semuanya, suruh ngatur sampean semua, nah itu ngeri lagi tuh. Kalau ada di Hongkong 7 juta penduduknya 8 juta, kalau ada yang satu kayak gitu ya the best. Yang dia itu bulan 1 katanya, tanya aku kapan finish, aku bilang kenapa tahun depan, orang Hongkong itu. Terus pernah sih aku makan sama dia udah beberapa kali, cuma aku privasi nggak pernah bilang ke siapa-siapa ya. Nah kita takutkan teman julid apa gimana, takut. Aku selalu privasi. Terus dia bilang mau ngejeng saya, tapi aku nggak mau. Aku bilang kalau kamu mau, aku pengen bilang sama dia kalau kamu mau kamu nikahin saya. Aku pengennya gitu sih. Langsung tembak aja. Iya, tapi masalahnya surat cerai kurung keluar. Bisa diatur itu, gampang. Digas saja kalau dia mau nikah. Iya, tapi soalnya aku tuh betah di Hongkong. Nah makanya, kalau memang mau bilang aja. Nggak apa-apa, wong cuman ngomong, kamu mau, kamu nggak usah ngejeng. Kamu nikahin aku loh, berani nggak kamu jadi laki-laki? Wow, gentle itu. Perempuan mantap. Iya, itu. aku mau bilang gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi aku mau bilang ke gitu sama dia. Dia sering WhatsApp tapi aku nggak peduli. Bukannya apa, aku agak cuek kan. Soalnya mana kan takutnya dia mau gituan aja kan, aku mau nggak mau, aku maunya dinikahin. Sudah nikah baru serang. Iya, bilang aja gitu. Gas. Nggak apa-apa kan aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah mbak. Kamu mau, kamu cinta sama aku, kamu suka sama aku, kamu pingin ngelakuin apapun sama aku, tak ladeni, tak layani. Mau nggak nikah sama aku? Nikah dulu sama aku tinggal di rumah kamu. Sok, wes mau model kayak gimana aja tak ladeni kamu. Model helikopter, nah, model pesawat tempur, pesawat jet. Bilangnya ngomong kayak gitu, mbak. Nggak apa-apa. Iya, orang ngomong kalau nggak ditodong kayak gitu. Jadi kalau dia yakin bener, dia ngejar sampean. Tapi kalau dia ngerasa bahwa cuman main-main, dia pergi. Oh iya. Aku mau coba bilang gitu, belajar cuek, terus gimana respon dia? Iya, nanti kalau diajak nikah beneran, ada dokumen nggak beres, kasih tahu saya. Beres semuanya. Nanti ya kalau jadi jodoh sama dia, loh, berdoa. Ya, nanti diundang. Berdoa. Saya bilang nggak pasti, berdoa. Ya. Orang-orang yang terzolimi kayak sampean ini doanya mandi, makanya berdoalah yang baik-baik ketika sampean merasa terzolimi. Asik kan? Ngomong sama saya asik kan? Iya. Sudah punya pandangan, sudah punya aku harus ngapain, kan wis nggak sumpek. Iya, tujuannya begitu. Kalau saya tidak bisa dan tidak mampu mencerahkan, tak tutup aja channelku. Nanti kelanjutannya aku suatu saat akan telepon Mas Andro lagi. Iya. Apa kelanjutannya kita hidup yang aku ceritain sekarang sama Mas Andro. Oke, siap. Nah, aku nggak lupa kayak anak-anak bilang Mas Andro aku akan telepon. Aku nggak seperti itu orangnya. Apa di sini? Aku sering lihat konten Mas Andro. Kayak gitu, digituin anak-anak padahal udah dibantu terus bilang mau telepon kan biar anak-anak yang lain tahu terus gimana kelanjutannya kan, masa iya kisahnya cuma setengah ya kayak gitu maksudnya Mas Andro. Maksudnya ya siap. Itu rasa terima kasih saya karena sudah didengarkan oleh Mas Andro gitu aja kan, nggak bisa kasih apa-apa, cuma bisa nanti suatu saat aku akan telepon lagi, masih ingat nggak sama aku yang nangis itu? Pemberian gitu nanti. Pemberian terbaik orang kepada
bagi saya pemberian terbaik itu apa? Doa. Iya. Semakin banyak Iya. yang mendoakan saya, maka hidup saya akan jalannya lebih baik. Itu, Mbak. Jadi menerima sesuatu apapun bagi saya terbaik adalah doa. Karena gini loh, sampai nggak kenal, sampai nggak ngerti, tapi sampai merasa tercerahkan, sampai atine seneng aku ya wis dicatat karo malaikat. Apalagi sampai berdoa buat saya. Lo luar biasa, Mbak. Iya, Nggak kalau ada. Anies Nggak ada banyak. orang Iya. orang sudah menemukan jalannya yang terbaik, dia lupa sama saya tambah bahagia karena saya tidak meminta sesuatu dari dia. Ya syukur dia memperbaiki hidupnya atas apa yang pernah saya sampaikan. Saya justru menganggap saya nggak ngasih apa-apa, tapi dianya bisa sukses, kan catatannya sendiri toh, Mbak. Saya yakin catatan itu sendiri, sehingga saya akan dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya. Saya akan dimudahkan dalam urusan saya karena saya gampang memberikan gambaran pengetahuan buat orang lain. Ya udah, cuman ya satu, jangan sampai saya dilarang untuk ngontenin, kecuali datang sendiri dan persoalan itu saya anggap sebagai persoalan yang memang tidak layak untuk dikonsumsikan ke publik, maka saya dengan sangat sadar ya udah saya nggak akan kontenin gitu. Tapi yang nggak dikontenin ya silakan main ke rumah, kan gitu. Kapan main ke rumah? Siap. Oke, aman, sehat selalu semuanya. Iya. Makasih Mas Andro. Ya, sehat selalu ya, tetap semangat ya. Ingat ya, harus bisa menertawakan masa lalu ya. Iya, saya akan ingat omongnya Mas Andro. Nah, biar Samen bisa berdamai dengan diri Samen sendiri. Oke? Oke, makasih. Siap, tetap semangat, keep stay tune. Yo, bye Ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, panjang kali lebar, sumpek dengan permasalahan keluarga dan ABCD bla 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 bla. Dan ingat ya, tertawakanlah masa lalu kita, karena ketika kita bisa dan mampu menertawakan masa lalu kita, itu kita artinya sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.